Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Kirana Nurzaman dari kelas 10 Perbankan 2. Di sini akan menjelaskan tentang materi etika profesi, yaitu unsur komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, pesan, gagasan, pengertian dengan menggunakan lambang yang mengandung makna tertentu secara verbal maupun non-verbal dari seseorang ataupun kelompok pada seseorang atau kelompok lainnya dengan tujuan mencapai saling pengertian. Yang pertama ada unsur-unsur komunikasi. Menurut William J. Seller, lingkungan komunikasi ada fisik, psikolog, sosial, dan waktu. Yang kedua, encoding dan decoding. Dalam ilmu komunikasi, tindakan menghasilkan pesan disebut encoding, sedangkan tindakan menerima pesan itu disebut decoding. Yang ketiga, sumber penerima. Satu kesatuan yang tidak terpisah. Artinya, setiap orang yang terlibat dalam komunikasi, sumber sama dengan komunikator, dan penerima adalah komunikan. Kompetensi komunikasi, kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif, yang mencakup pengetahuan tentang peran lingkungan. Yang kelima, umpan balik atau feedback. Tanggapan yang diberikan oleh seseorang komunikan dengan komunikator. Ringkasnya, tanggapan atau respon terhadap suatu pesan. Yang keenam, gangguan. Distorsi pesan terjadi jika ada perbedaan antara apa yang dimaksudkan oleh pengirim pesan dan apa yang ditangkap penerima pesan. Distorsi dapat terjadi baik dalam proses berbicara dan mendengar. Oleh karena itu, kita harus belajar mendengar dengan baik dan berbicara dengan jelas. Saluran komunikasi disebut juga media komunikasi, berarti tempat berlalunya pesan dari sumber ke penerima. Lalu ada pesan, perintah, nasihat, permintaan, amanat yang disampaikan kepada orang lain melalui media tertentu. Lalu ada tujuan komunikasi. Menurut Onang Ujana Effendi 2003-55. Perubahan sikap, perubahan pendapat, perubahan perilaku, dan perubahan sosial. Terus tujuan komunikasi menurut Cenggara Hafiza 2002-22. Agar apa yang disampaikan dapat dimengerti, memahami orang, agar gagasan dapat diterima oleh orang lain, menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Lalu ada fungsi. Menurut Onang Ujana Effendi 2003-55, menginformasikan atau inform, memberikan informasi, ide kepada masyarakat peristiwa yang terjadi, dan mendidik atau educate manusia yang menyampaikan ide atau pikirannya kepada orang lain sehingga orang lain dapat mendapatkan wawasan baru. Lalu ada menghibur, yaitu entertain. Komunikasi juga berfungsi untuk menghibur orang lain, memengaruhi, influence. Komunikator menginginkan pendatangnya mempercayai bahwa fakta atau informasi yang dapat disampaikan akurat serta layak untuk diketahui. Lalu yang terakhir ada gaya komunikasi. Gaya komunikasi adalah corak atau cara komunikasi yang ditampilkan seseorang agar pesan atau informasi yang dapat disampaikan diterima oleh komunikan, yaitu controlling style. Gaya komunikasinya yang bersifat mengendalikan. Yang kedua, equalitarian style. Gaya komunikasi dua daerah dilandaskan aspek kesamaan. Yang ketiga ada structural style, gaya komunikasi yang terstruktur, memanfaatkan pesan verbal secara tertulis maupun tidak. Dynamic style, gaya komunikasi yang dinamis, memiliki kecenderungan agresif. Koran pengirim pesan memahami. Lalu ada recruiting style. Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan ketersediaan untuk menerima saham, pendapat, ataupun gagasan orang lain daripada memberi perintah. Yang terakhir ada withdrawal style, gaya komunikasi yang menghindari keterlibatan dalam persoalan. Penyebab seseorang menggunakan gaya berkomunikasi ini bisa jadi karena masalah pribadi ataupun ketidaksiapan menjalankan komitmen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.